Dan webinar ini juga sedang direkam untuk digunakan sebagai keperluan dokumentasi. Seperti yang kita ketahui, animasi ini bukan hanya tentang gambar yang bergerak, tapi tentang bagaimana setiap frame saling terhubung untuk menyampaikan cerita, emosi, dan makna. Melalui webinar More Than One Frame ini, kita akan membahas dasar-dasar animasi dan bagaimana memahami lebih dari sekedar rangkaian gambar. Adapun rangkaian acara pada webinar hari ini sebagai berikut: sesi pembukaan, pemaparan materi oleh para narasumber, sesi tanya jawab, sesi game Gartic Phone, dan penutup. Selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tiga narasumber yang akan mengisi webinar More Than One Frame Learn Basic of Animation. Narasumber pertama kita ada Felix Johannes, seorang mahasiswa DKV semester 5 yang akan membahas tentang dasar-dasar animasi pada hand-drawn animation. Narasumber kedua ada Iqbal M. Yazid, mahasiswa DKV semester 5 yang akan membahas proses animasi pada motion graphics. Dan narasumber ketiga kita ada Faiz Al-Mulki, mahasiswa DKV semester 5 yang akan berbagi proses pada bidang 3D animation. Terus tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan kepada Felix untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, tes. Oke. Halo semuanya, nama saya Felix Johannes dan di webinar ini saya akan menjelaskan basic dan proses dari pembuatan animasi hand drawn. Oke, pembukaan dulu nih. Oke, jadi animasi hand drawn itu merupakan salah satu cara paling tradisional dalam pembuatan animasi dibandingkan animasi-animasi lainnya seperti motion graphic dan juga 3D. Nah, seperti namanya, animasi ini itu dibuat dari secara manual itu satu persatu dan juga animasi hand drawn itu dapat disebut sebagai animasi cel atau animasi tradisional. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatan animasi, kita akan memperkenalkan 12 prinsip animasi yang harus diperhatikan dalam pembuatan animasi. Jadi, jika kalian ingin membuat animasi, diharapkan ada beberapa prinsip-prinsip ini yang diaplikasikan kepada animasi-animasi kalian. Oke, mulai dari prinsip pertama itu ada squash and stretch. Jadi, prinsip ini biasanya digunakan pada sesuatu yang bergerak atau memiliki berat. Yang kedua adalah timing dan motion. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kapan sebuah gerakan pada karakter atau objek itu dilakukan. Kemudian itu adalah anticipation. Anticipation itu digunakan untuk memperjelas gerakan yang akan dilakukan oleh sebuah objek atau karakter yang dianimasikan. Yang keempat ada staging. Staging ini berguna untuk memperjelas pose atau siluet dari objek sehingga penonton itu dapat mengikuti gerakan dari animasi yang kita buat. Yang kelima itu ada follow through and overlapping action. Follow through and overlapping action ini itu ketika bagian tubuh tertentu bergerak, masih bergerak meskipun karakter itu sudah berhenti bergerak. Contoh dari follow through and overlapping action ini banyak digunakan kepada animasi kepala. Selanjutnya itu ada straight ahead and pose to pose action. Jadi straight ahead dan pose to pose action ini adalah prinsip yang mana kita itu menggambar frame satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, alasan kita menggunakan metode ini itu karena hasil dari metode ini itu menghasilkan animasi yang lebih natural dan lebih hidup. Selanjutnya ada slow in dan slow out. Nah, prinsip ini nih yang paling sering digunakan. Ini prinsip ini nih digunakan untuk menunjukkan kerealistisan pada kecepatan suatu objek. Selanjutnya ada arc. Arc ini prinsipnya itu animasi yang kita buat itu mengikuti pola seperti lingkaran, elips atau parabola untuk menambahkan kesan dinamik pada animasi yang kita buat. Oke, selanjutnya ada exaggeration. Exaggeration ini prinsip yang digunakan untuk lebih menekankan gerakan dari animasi yang memiliki unsur dramatis.
Selanjutnya ada secondary action. Nah, secondary action ini biasa digunakan di rambut. Nah, secondary action ini berguna untuk memperkuat gerakan utama sehingga karakter bisa terlihat lebih realistis di animasi. Oke, selanjutnya ada solid drawing. Solid drawing ini lebih ke skill kalian untuk menggambar suatu objek di bidang 3D sehingga karakter atau objek itu dapat terlihat konsisten di setiap frame animasinya. Dan yang ke-12 adalah appeal. Appeal ini lebih ke arah art style kalian yang dapat memikat para penonton. Oke, masuk langsung ke prosesnya, itu ada frame. Jadi, frame itu biasanya di industri animasi itu ada 24. Yang digunakan itu 24 frame. Alasan dari 24 frame itu karena 24 ini cocok untuk menunjukkan efek sinematik dan motion blur yang natural, tetapi tidak mengorbankan banyak frame kosong yang bisa disingkat lagi. Oke, nah, di 24 frame, animasi 24 frame itu tidak seharusnya ada 24 gambar. Jadi ada FPS, frame per second, dan DPS, drawing per second. Contohnya, meskipun frame di setting atau di animasi itu adalah 24, gambar yang ditunjukkan pada layer itu tidak harus 24 frame. Ini dapat berupa 12 atau 8, tergantung seberapa banyak gerakan yang ada di animasi. Oke, selanjutnya adalah onion skin. Nah, onion skin ini merupakan eh, alat penting yang digunakan oleh animator-animator modern. Nah, seperti yang bisa dilihat, ada dua warna yaitu hijau dan juga biru. Biru ini menampilkan frame sebelum gambar yang akan kita gambar dan hijau menampilkan frame setelah gambar yang akan kita gambar. Jadi, onion skin ini memang teman terbaik untuk animator hand drawn. Oke, selanjutnya adalah timesheet. Nah, timesheet ini itu digunakan untuk meletakkan timing durasi suatu gerakan yang ada pada gerakan tersebut. Nah, timesheet ini juga dapat menjadi panutan untuk animator yang berisikan catatan-catatan detail dari setiap adegan frame demi frame. Nah, timesheet ini biasanya berhubungan langsung dengan storyboard animasi. Selanjutnya kita akan bahas storyboard. Nah, storyboard ini biasanya sama di setiap jenis animasi itu dibutuhkan. Jadi storyboard ini menunjukkan letak, pose, angle, waktu, dialog, dan juga aksi yang akan ada dalam suatu cut atau suatu scene dari animasi. Nah, storyboard ini sangat penting dalam pembuatan animasi untuk menjaga kekonsistenan dari animasi dan supaya alur dari animasi itu tidak melenceng dari plan sebelumnya. Oke, lanjut ke start dan end frame. Nah, start and end frame ini seperti namanya itu adalah teknik menggambar atau teknik melakukan animasi di mana yang kita gambar itu adalah frame awal dan juga frame akhir terlebih dahulu. Alasannya itu dikarenakan ini akan mempermudah proses pembuatan animasi dan untuk menjaga kekonsistenan animasi pada setiap cut. Ah, apa itu cut? Jadi cut itu adalah adegan animasi yang berlangsung selagi kamera itu masih menyurut ke adegan tersebut. Jadi misalnya dalam satu scene, satu karakter itu tetap bergerak, akan tetap menjadi akan tetap terhitung dalam satu cut. Tetapi jika cut apa kamera itu pindah ke orang lain akan menjadi cut yang baru. Oke, selanjutnya itu adalah rough sketch. Nah, di sini ada contoh dari salah satu rough sketch. Nih. Oke, jadi rough sketch ini fungsinya itu untuk memvisualisasikan gerakan dari animasi yang dibuat. Seperti seperti namanya, rough sketch itu artinya gambar yang kasar. Jadi fungsinya rough sketch ini itu untuk menentukan gerakan atau motion dari animasi tersebut. Jadi nggak apa-apa walaupun detailnya kurang karena detailnya akan ditambahin di akhir, di proses terakhir. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah timing and spacing. Nah, timing and spacing ini sudah disebut sedikit di prinsip-prinsip animasi. Jadi timing and spacing ini sangat berguna untuk membuat animasi yang smooth, yang halus, dan juga untuk mengincar kehalusan,
kemulusan dan kerealistisan pada semua animasi dengan cara mengaplikasikan slow in dan slow out dalam animasi. Seperti di layar, ada contohnya ini, semakin cepat sebuah objek itu semakin dikit frame yang digambar, dan semakin objek itu menyentuh titik diam, itu semakin banyak frame pun yang digambar untuk memperhalus transisi dari animasi tersebut. Dan yang terakhir adalah in between. Nah, in between ini memang proses yang paling lama dalam pembuatan animasi. Alasannya karena memang in between ini eh, adalah proses untuk menyambungkan frame awal dan frame akhir dari eh, start frame dan end frame. Jadi eh, ada beberapa tips dalam in between. Itu yang lain yang tidak yang lain itu ada ini, ada lihat spacing dari end frame dan start frame. Yang kedua ada melihat alur dari gerakan gerakan supaya animasi ini tidak mengeluari alur atau melewati end frame. Dan yang ketiga itu untuk menjaga kekonsistenan dari gambar-gambar supaya animasi bisa terlihat halus dan hidup. Baiklah, sepertinya itu saja materi yang sempat saya sampaikan untuk animasi hand drawn. Saya balikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Felix atas material materi mengenai hand drawn animation. Dari hand drawn ini kita bisa melihat dan mengetahui bahwa setiap frame itu memiliki peran yang penting dalam membangun sebuah gerakan dan cerita. Terus selanjutnya kita akan melakukan pembahasan ke bentuk animasi yang lebih banyak kita temui di media digital, di sosial media saat ini, yaitu motion grafis. Untuk itu, saya persilahkan kepada Iqbal untuk menyampaikan materi mengenai motion grafik. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, teman-teman baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iqbal Maulana Aizid. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih tepatnya ke animasi yang sering kita temui ya, yang kita sering lihat di media sosial, yaitu motion graphic, di mana itu sistem yang berbeda dengan animasi yang dijelaskan oleh Kak Felix tadi. Itu frame by frame, jadi kita gambar, kita buat frame by frame, eh, gambar per gambar biar menjadi sebuah satu video gitu animasi. Sedangkan eh, motion graphic itu adalah keyframe dari titik A ke titik B sehingga gambar tersebut bergerak dan teranimasi. Oke, saya akan share screen dan eh, saya contohin menggunakan aplikasi After Effects. Wait, oke. Udah kelihatan ya guys ya. Kita langsung ke new project di sini. Mungkin ini secara singkat aja karena waktunya juga terbatas. Eh, saya akan jelaskan di sini ada bagian toolbar untuk kita nanti saat edit animasi keyframe-nya. Di sini ada project di mana kita bisa mengimport gambar. Contoh, misal kita import suatu file atau Command I, Control I, kita masukkan sebuah gambar. Contohnya misal ini kita open. Nah, di sini kita bisa masukin gambar yang kita bisa yang sudah disiapin ya, bisa dari Illustrator ataupun dari software lain, Photoshop itu juga bisa dimasukin ke dalam sini, atau kita bisa langsung new composition. Misal satu, dan ini aspek rasio, ada durasi juga di sini kita bisa setting, lalu pencet OK aja, dan di sini sudah keluar timeline. Timeline itu adalah di sini workspace kita yang bakal ya kita sering utak-atik di sini itu untuk animasi. Dan di sini layarnya, di sini untuk biasanya eh, efek-efek yang ada atau tambahan lebih lanjut. Tapi yang kita akan bahas adalah basicnya aja di sini. Contoh ini menggunakan COM1, mungkin langsung dari objeknya aja ya, kita pencet di sini ada macam-macam. Ini pencet Q ya untuk merubah.
Misal contoh nggak gambar objek biasa aja seperti ini. Pencet shift buat ini ya. Ini nggak beda jauh sama shortcut-shortcutnya sama aplikasi Adobe lainnya. Kita bisa drop down di sini ya. Permisi. Nah, drop down di sini kita bisa eh, wait wait. Oke, kita bisa mainin position. Jadi ini timelinenya. Ini sebuah layer yang tadi kita buat. Kita drop down di sini. Kita kasih position. Misal kita menginginkan misal objek ini bergerak dari bawah ke atas. Berarti kita taruh dulu di sini. Ini sebagai contoh. Kemudian kita klik tombol yang bentuk jam stopwatch ini untuk mengaktifkan keyframe. Jadi di sini ada keyframe ya. Di sini. Oke, nah ini keyframe satu, namanya keyframe. Jadi titik A di sini letak objek yang pertama. Kalau ingin kita gerakan ke atas dan di detik berapa, frame berapa, kita misal di detik ke satu. Nah ini detik satu, kita gerakan bisa lewat sini ataupun lewat eh, angka yang sudah disiapkan di sini ya. Itu. Jadi bisa kita gerakan. Oke. Nah, di sini kotak yang telah kita buat bisa bergerak. Jadi berbeda dengan sistem yang kita eh, frame by frame karena itu gambar manual. Kalau ini langsung teranimasi ya guys ya. Nah, dan kita juga bisa em, memberikan eh, dari dua titik A ke titik B ini dari bawah ke atas biar lebih smooth. Ini kan patah ya. Tek. Nah, kita bisa pencet F9 untuk shortcut ataupun diklik kanan ke keyframe eh, interpolation. Oh, ini macam-macam kan. Keyframe assistant, kita bisa easy ease atau easy in, out, kita bisa. Nah, kita buat seperti ini. Logonya akan berubah, ikonnya akan berubah. Dan di graph editor, kita bisa pencet, itu kita bisa setting bagaimana keyframe tersebut menjadi lebih smooth. Wait. Ya, pergerakannya akan berubah lebih smooth daripada yang sebelumnya. Jadi tidak patah. Mungkin itu aja kali untuk yang animasi eh, frame keyframe menggunakan keyframe. Jika untuk ini juga ada layering ya, saya lupa. Nah, sistem layering juga ada di sini di After Effects. Jadi kita misal menggunakan gambar yang lebih kompleks lagi, ini lebah dan ini juga kita bisa animasikan lebih lanjut. Mungkin itu basicnya aja sih, Mas, dari keyframe animation dan di After Effects karena keterbatasan waktu mungkin cukup sekian dari saya jika kembali ke moderator. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Iqbal atas penjelasan mengenai motion grafis. Nah, jika sebelumnya tadi kita lihat animasi itu dari sisi dua dimensi, terus selanjutnya kita akan melangkah ke animasi dengan ruang dan dimensi yang lebih kompleks. Sebagai sesi pemaparan terakhir, kita akan membahas tentang 3D animation yang memungkinkan objek bergerak secara lebih realistis dalam ruang tiga dimensi. Saya persilahkan kepada Faiz untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita share screen dulu ya. Jadi, eh, pertama-tama sesuai sama ini saya, PPT saya. Ntar. Nah, jadi, eh, kita akan membahas apa saja sih di Blender ini nanti. Yang pertama saya akan jelasin dulu apa itu Blender ya. Bagi yang belum tahu apa itu Blender, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang transform dan orientation. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi di After Effects ya, tapi di Blender ini agak sedikit berbeda. Kemudian ada light positioning, eh, karena ya di dunia 3D cahaya itu sangat-sangat penting ya. Kemudian yang keempat,
quick fluid animation. Saya menunjukkan sedikit caranya membuat animasi air. Kemudian yang terakhir itu setup kamera. Eh, jadi di Blender ini ada namanya kamera. Kita bisa setup supaya sesuai dengan keinginan kita. Dan yang pertama, Blender. Apa sih itu Blender? Bagi yang nggak tahu, Blender itu software gratis ya di Google kalau kalian cari buat software ini PC itu gratis. Jadi tujuan Blender ini tuh untuk membuat bermacam-macam objek 3D ya. Bisa bikin kotak lah, lingkaran lah, atau semacamnya. Oke, next. Langsung saja ke Transform and Orientation. Kita langsung ke Blendernya. Kita buka dulu. Oke, langsung kita mulai seperti ini. Ini kita hapus dulu. Blender. Jadi di transform dan orientation ini bisa kita lakukan jika ada objeknya. Jadi cara menambah objeknya itu bisa dari kiri atas ini yang ada add ini. Nih ya. Waduh. Kemudian eh, bisa juga dengan shortcut Shift plus A ya. Shift plus A nanti akan muncul seperti ini. Setelah Shift plus A kita langsung saja ke Mesh, lalu pilih salah satu. Kalau di sini saya pilih Cube, kotak. Nah, di sini untuk menggerakkannya itu cukup simple. Kalian bisa gerakin di tab kiri ini yang namanya move ya. Kalian bisa gerakin terus tarik-tarik nih sumbu X, Y, Z-nya seperti ini. Lalu untuk gerakin kameranya itu tekan ini ya di tengah mouse, middle mouse. Kemudian ada juga shortcut kalau kita tekan G ya, ada shortcut atau langsung ngegenggam gini, ini. Kemudian untuk shortcut manual transformation nih, misalnya mau manual, kalian tekan N, nanti akan muncul tab seperti ini dan bisa ubah-ubah sesuai kemauan kalian, sesuai yang ada di sini. Oke, next. Next itu light positioning. Jadi setelah transformation, saya akan menjelaskan light positioning. Sebelum itu saya akan menjelaskan mode-mode render yang ada di sini. Yang pertama itu mode wireframe. Seperti namanya mode wireframe ini hanya terlihat garis-garis doang ya atau seperti kabel-kabel gitu supaya penglihatannya lebih detail. Kemudian ada solid. Solid ini hanya menampilkan objek saja tanpa tanpa tekstur ya. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen ngerubah bentuk doang gitu. Kemudian ada material preview. Jadi material preview ini hanya menunjukkan materialnya saja. Seperti misalnya saya tambahkan di sini material warna merah tuh bakal kelihatan. Tapi kalau di objek di solid mode nggak kelihatan. Di material bakal kelihatan. Nah, buat yang di render ini itu kelihatan tapi kayak mode lebih realistisnya gitu. Kemudian balik lagi ke light positioning, kita harus di mode render ya kalau mau mainin cahaya. Jadi di light positioning ini kembali lagi kita Shift plus A, kita tambah lampu. Nih, ada 4 jenis lampu, ada point, sun, spot, sama area. Yang pertama kita jelasin dulu, saya jelasin dulu point atau titik. Sesuai namanya, lampunya ini hanya di satu titik doang, berpusat di satu titik aja. Seperti ini. Bisa kalian main-mainin, bisa kalian terangin, bisa kalian luasin gini, sesuai keinginan kalian lah. Oke, kemudian ada sun. Sesuai namanya itu matahari ya. Jadi dia ini walaupun kita taruh di bawah, di kiri, kanan nggak bakal berubah. Yang mengubahnya itu ini, yang buletan kuning kecil ini bakal ngubah jalurnya. Atau bisa kita mainin juga di kiri ini, seperti ini. Jadi angle-nya bakalan berubah.
Seperti yang kalian lihat pada kotak tersebut bakal berubah ya. Kurang jelas. Nih kalau kita tarik bakal berubah posisi. Tapi kalau kita pindahin aja nggak bakal berubah. Kita harus pindahin ininya. Namanya matahari ya. Kemudian berikutnya itu spot ya. Spot ini sesuai namanya kayak spotlight atau cahaya yang terpusat ke satu area doang. Nah, jika kalian kayak bingung, wah ini arah arah apa cahayanya itu kemana sih? Kita bisa aktifin ini show count di kanan di settingan lampunya ya, settingan lightnya. Ini show count tuh kita bisa lihat cahayanya tuh kemana aja sih. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kita matiin. Kita bisa lihat di sini cahayanya itu hanya berpusat di satu titik doang, nggak kayak poin, nggak kayak sun, nggak kayak area nanti. Dan area ini cukup sama sama spot, tapi eh, di perbedaannya itu dia membentuk sebuah area. Misal ini kotak, dia akan membentuk area kotak. Kita bisa gedein, kita bisa kecilin. Selain kotak, kita juga bisa ganti nih di setting lampunya ke misal rectangle. Kita mau panjangin, bisa mungkin disk lingkaran ya. Kita bisa buat lingkaran juga. Kemudian elips kita bisa mainin lebar dan panjangnya. Oke. Dan next itu, nah ini quick fluid animation. Jadi nanti saya bakal menunjukkan sedikit cara ya, cara membuat quick fluid animation seperti ini, paling tidak. Dan di Blender kalian misal mau ngulang nih, mau ngulang misalnya kita bikin dulu plane, inilah, enggak, terus kita bikin sebuah kotak deh. Oh, gini, kotak. Kemudian kita tambah bola atau UV sphere. Kita taruh di atas gini. Nah, itu baru kita mainin. Yang pertama kita mainin kotaknya dulu. Jadi kotaknya ini itu sebagai efektor atau tempat airnya jatuh nanti. Jadi kita setting di fisik ini ada fluid. Kita aktifin fluid. Kita ganti type-nya ke efektor. Dan efektor type-nya collision ya. Kemudian pada bolanya ini sebagai air ya, sebagai tempat airnya mengalir. Jadi air bola ini kita ke fluid, kita ganti type-nya ke flow. Flow terus ganti flow type-nya dari smoke ke liquid, terus flow behavior-nya inflow. Ini ini belum belum ada animasinya ya. Jadi biar ada animasinya kalian tekan dulu bolanya, lalu ke objek kiri atas, kita ke quick effects, terus quick liquids. Tuh, nanti tampilannya bakal gini. Kalau kita tekan tab atau ke edit mode, nih edit mode, kan bakal lihat ini area area airnya jatuh. Ini kita harus lebarin gitu sesuai sama kotak yang sudah disediakan. Misal kita mau lebarin nih. Ini udah nih, udah lebar. Terus kalau sudah, kita kita cek lagi udah bener belum. Oke, ini berubah ya jadi geometri. Kita ubah lagi ke inflow. Kembali ke kotak tadi. Jadi kita scroll ke bawah ke bagian cache. Ke bagian cache. Nih. Kemudian ganti type-nya dari replay ke all. Setelah itu kita back all. Kita tunggu.
animasinya di render sampai selesai. Oke, setelah selesai kita eh, bisa mainkan animasinya. Jadi jadi air. Tuh gini, simple saja guys. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Oh ya, kurang kamera positioning. Satu lagi. Jadi kamera positioning ini sangat penting ya. Misal kalian pengen gitu, wah, aku pengen ngambil gambar ini nih dari angle ini. Tuh, kan cukup ke add tadi ke kamera. Nanti bakal ada yang kayak gini ya bentuknya kamera. Kan bisa pindah-pindahin atau kan bisa masuk ke kamera. Caranya ke sini yang ada icon kameranya atau tekan numpad 0 ya. Kita tekan, kita bakal masuk ke view kamera. Kalau kita pengen gerakin kamera dari sini, kita pergi ke view. Di kanan ini, dari item ke view, aktifin kamera to view di sini. Nanti kita bisa gerakin kameranya. Sesuai apa yang kita mau. Ini misal kita pengen di sini. Terus pengen render nih, misal di frame 109. Biar biar kita tahu hasil renderannya seperti apa, kita ke render dulu. Seperti ini, kita tambahin lampu ya biar kelihatan. Seperti ini atau ganti ini jadi warna biru. Nanti kalau di render, dia bakal kelihatan seperti ini. Langsung saja kita render ya, render image. Tuh, nanti bakal kayak gini. Oke, thank you. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Faiz atas pemaparan materi mengenai 3D animation. Nah, dari ketiga materi yang telah disampaikan itu kita melihat ya bahwa animasi ini benar-benar lebih dari satu frame itu. Mulai dari gambar manual, terus visual komunikasi dari motion grafis, terus terakhir tadi adalah dunia tiga dimensi. Terus selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau mungkin langsung oh, tanya langsung dengan open mic saja. Tim. Boleh? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, baiklah. Ini ada yang pertanyaan dari David. David, Kak mau nanya, selain 64 frame, ada 3 dan 30 frame, berapa frame yang sering digunakan oleh animator? Sepertinya pertanyaan ini harus dijawab oleh pemateri hand drawn animation, Felix. Boleh jawab? Oke, jadi selain 24 sama 30, kalau untuk hand drawn itu bisa ke 12 frame itu contohnya di eh, Spider-Man, Spider-Man yang animasi sama Arcane. Nah, Arcane itu mereka kadang ngedrop ke 12 frame per second. Cuman memang kadang make 24 frame juga. Jadi nggak harus natap gitu. 24 semua satu movie. Cuman mereka ini memang bisa ngedrop ke 12 atau ke 8 bahkan. Oke, kayaknya itu aja ya yang saya jawab. Iya, yang 24 itu untuk sinematik.
Jadi 24 itu bisa nampilin efek itu minimal untuk ngampilin efek sinematik dan juga motion blur yang bagus untuk eh, motionnya. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ada lagi pertanyaan tuh Kak, apakah prospek kerja animator ini dibutuhkan karena sudah banyak ke AI di zaman sekarang? Oh, itu ada yang Apa tanya tuh, AI prospek kerja. ini? Justru animator zaman sekarang masih dibutuhkan, guys. Karena AI itu bisa bikin. Namun hasil eh, akhir dari animasi itu akan lebih hidup, lebih terasa jika memang itu ada sentuhan manusianya. Dan di zaman sekarang masih banyak kok yang memang studio itu masih membutuhkan animator. Kan banyak juga tuh. Sony, studio Sony, kemudian yang dari Arkane Riot Games itu kan salah satunya, eh, mereka itu kan meng-hire banyak animator karena memang zaman sekarang masih dibutuhkan kok. AI saya rasa masih jauh dan perlu ditanya lagi. Oh, mau nanya tuh. Terus satu-satu dulu ya. Kak, saya mau bertanya Kak tadi jelaskan mengenai prinsip-prinsip animasi. Kira-kira ada kemungkinan atau suatu kasus enggak di mana prinsip tersebut disengajakan? Oh, seperti yang dijelaskan Kak Felix tadi ya, ada, ada yang memang sengaja mematahkan, enggak eh, me, apa ya, melanggar aturan tersebut ya, karena yaitu di kejadian kondisi tertentu ya, untuk animasi di mana mungkin di scene mereka itu ada yang memang perlu ditonjolkan dari salah satu sisinya, makanya di eh, sa- salah satu tadi ya 12 principle animation tadi mungkin bisa dilanggar untuk salah satu apa, untuk dia kepentingan animasi tadi. Contohnya apa ya? Kalau nggak salah tuh ada Alan Baker, tahu kan, yang Stickman Animation itu di YouTube YouTube biasanya. Itu beliau kan menjelaskan eh, 12 principal animation ya, tapi nggak semuanya pakai itu. Karena kan kalau di zaman dulu tuh Mickey Mouse itu juga pakai tuh ya, karena smooth banget biar eh, feel kita nonton kartunis yang stretch itu tuh eh, dapat ya. Cuman ada kalanya kita juga ngelanggar juga. Jadi misal untuk ya kepentingan konten tergantung sih. Balik lagi. Kamera ini yang gambar apa, PP Mikmos. Saya baru datang Kak, mau nanya kalau buat animasi frame by frame yang paling utama tuh teori apa ya? Yang yang di 12 principal animation ya. Mungkin Kak Felix boleh bantu jawab. Oke, jadi kalau yang paling utama tuh sebenarnya subjektif ya. Soalnya eh, itu punya kelebihan masing-masing. Kayak kalau ingin gerakannya mudah dilihat, itu prinsip paling penting staging. Kalau untuk lebih halus, itu pastinya itu slow in and out. Kalau untuk pengen yang dramatis itu anticipation, dan juga kalau yang pengen realistis itu bisa ke secondary action atau squash and stretch. Jadi tergantung kalian mau animasinya ini lebih fokus kemana. Masih Oke, bingung atau sudah? apakah sudah terjawab ya? Ada lagi, mungkin ada lagi satu lagi pertanyaan terakhir. Mungkin kalau masih ada, kalau tidak, kita bakal langsung lanjut ke sesi di mana kita akan bermain game Gartic Phone. Jadi setelah kita membahas hand drawn animation, membahas tentang motion grafis dan 3D animation tadi, sekarang kita tuh tidak hanya mendengar ya, tapi kita juga ikut mencoba langsung. Sesuai dengan judul kita, webinar More Than One Frame, Learn Basic of Animation. Pada sesi ini kita akan melihat bagaimana sebuah animasi terbentuk dari beberapa frame yang saling terhubung. Jadi mungkin eh, Gartic Phone ini boleh Felix dibantu untuk linknya. Nah, oke itu sudah. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, teman-teman yang belum familiar dengan Gartic Phone ini. Gartic Phone ini adalah sebuah platform berbasis web
yang memungkinkan kita untuk menggambar eh, dari satu gambar ke gambar lainnya yang dapat yang dapat berbentuk yang dapat membentuk sebuah rangkaian visual yang menyerupai animasi sederhana. Jadi linknya sudah dibagi oleh si Felix. Teman-teman boleh masuk di sana. Pastiin juga isi namanya untuk masuk ke Gartikpon ini. Jika sudah masuk semua nanti bisa dimulai sesi Gartikpon. Jadi di permainan ini tuh teman-teman akan diminta untuk menggambar frame by frame. Ini total ada 6 frame sesuai instruksi yang di layar ya. Jadi setiap orang ini akan mengerjakan animasinya masing-masing dengan 6 frame. Dengan tema yang bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan hasil akhirnya itu akan menjadi sebuah rangkaian gambar atau animasi yang sederhana. Gunakanlah salah satu dari prinsip animasi hand drawn, prinsip yang ada di hand drawn animation tadi. Jadi nggak harus rapi, nggak harus bagus. Fokus kita ini adalah proses pengalaman dan seru-seruan. Jadi jika sudah semuanya sudah bergabung, mungkin bakal langsung dimulai. Apakah sudah semua ini sepertinya? Sepertinya sudah ya. Boleh di share screen satu orang. Screen. Oh, ada yang belum masuk. Sepertinya mungkin bisa langsung dimulai saja ya, biar tidak terlalu lama. Share screen.
Nah, teman-teman kalau mau buka mic untuk pertanyaan tentang Gartik ini boleh ya, silahkan. Atau buka mic untuk ngobrol juga nggak apa-apa. Jadi kita bikin ini sambil nyantai aja deh. Dari sini. Seru-seruan kita. Jadi sesinya sesi santai, sesi seru-seruan. Chill. Aduh, Kak Felix ya. Bagus banget. Teman-teman di sini kebanyakan memang baru belajar animasi atau memang sudah pernah megang atau entah pengen tambah ilmu lagi atau gimana gitu. Baru Kak, Baru Kak, Wow, Baru Kak. halah. baru pertama kali ya. Bohong gak sih? Bohong gak sih? Ayo 2 frame lagi. 3.
Oke guys, frame terakhir nih. Dan 6 dari 6. Oke, sudah selesai. Mari kita review. Sudah selesai ya sepertinya ya. Kita review satu-satu. Waduh, Oke. Duh, Pun puh, sepuh. oke kenal ini scene-nya. Ada yang tahu gak itu? Salah satu scene. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Gimana tuh Oke. jadinya tuh? Di Jadilah, black jadilah. frame. Jadilah, jadilah. Oke, ayo kita lihat yang Faiz selanjutnya. No, Sapu blender nih. no. sepuh-sepuh. Apa yang kamu buat itu, Mas? Tuh, jerawat mas. Jerawat. Oke. Dia Kayak buat rambutnya. Tengoklah Tuhan. Damn. Makin Scribble. makin dipencet makin ini makin keluar. Ya, Oh, Damn. jerawat. jerawat. oke oke. Bro, Oke, what the next hell? oleh Brian Januardo. Man get good. Apa nih? Oh, tanaman. Oh, I see I see. Tanaman-tanaman. Mekar nih. Woi. Let's go. Kita Udah lihat. bisa buat nih. Hmm. Bagus-bagus semua. Wis, keren tuh. Tuh. Keren, 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 keren. Gimik Nah, tuh. best player one. Oke.
Apa ini? Uh, it's SpongeBob, SpongeBob. For real, for real. SpongeBob Patrick. No. Wah. Wah, what happened? Crash out di tengahnya. SpongeBob Patrick. Kita seru-seru. Oh, No. itu. Crash. Ya, Blok di akhir. Squid Squidward, Bob Squidward. Patrick. It's Squidward. Gitu. Coba kita belajar bareng-bareng. SpongeBob. Oke, next Bimo. Ayo moderator. Kodok nih. Matanya. Open mouth. Kayak dodol bebek loh. Waduh, mirip Yoshi. Wow. Bagus nih. Di pause ya. Wow. Main Jadi meme perspektif bisa juga nih. tuh. Iya, Ya. ini ada perspektifnya nih. Wah, ngeri ya moderator. Ini siapa nih Ari? Ari. Flame. Api. Gue. Waduh, BTW api juga ini nah. Oke buat dianimasi kan tinggal ya diikutin. Tapi perlu ya, api itu juga ada gerakan spesifik. hmm. Anunya diiniin. Yes. Agak diituin. Wih, bagus sih. Bisa besar lagi ya? Tapi kompor udah. Api kompor. Api Tapi kompor. kedut-kedut. Next, siapa nih alien nih? Alien. Gambar UFO kalian. Let's Bukan go. UFO ini hole gak sih? Ini Hole banget. Padil gak sih? Yes. No. Aduh, intim banget nih. Itu adalah alien. Iya, sesuai tema banget nih. Sesuai tema. Iya. Oh, lucu banget, imut Harusnya. banget. Kemasan saset. Bagus. Wah bagus. Iya, Tuh, iya. Iqbal kenapa keluar itu Iqbal? Wih, bagus nih. Oh saya keluar ya? Gila. Masih bisa di view kok album. Oh oke. Kita lihat Sepuh darah gak After ini? Effect. Simple. Waduh, coso. Nggak cuman Ripple bikin effect. simple aja. Ini pakai slow in slow out nih kalau prinsipnya. Yes. Itu BTW aku nggak ganti brush. Bagus. Widih, damn. Oke, next punya Zero Night, Davin Vincenzo. Stickman. Ninja nih, antisipasi kah? Ini pakai prinsip antisipasi. Tick Punch. Itu ada dot merah di sebelah. Oh, Oh. Damn nge-crash ya sampai. Impactnya terlalu kuat sampai nge-crash ya. keren sih. Masih Dia semut nih. dia Mas kelihatan. epilepsi, Mas. Oke, next use min. Ikan, bebek. Ikan. Nylon, Ayam. nylon. Oh, nah itu.
Dino kuning, Dino kuning. Dia kayak goyang gini-gini kan. Iya, joget-joget. Itu bagus tuh antisipasi untuk bubble text-nya. Udah ada ini ya. Iya, Sebelum bubble antisipasi text-nya untuk muncul. bubble text-nya ya bagus itu. Jadi dia kayak gak langsung pop, tapi ada gerakan dikit. Ini Mau bagus bagus. makan. Mau makan. Next mau makan. Mau makan. Waduh, Ah, udah. sepuh juga ini, sepuh juga ini. Sudah ada menggunakan karakter ya. Full. Ini udah percaya diri sama solid drawing nih, konsisten nih. Iya. Second direction juga. Damn. Nih, headbanging. Oh my God. Ya, bagus, bagus, Kayak ngerok. bagus. Itu Bisa-bisa ngerok. itu Oh. mengibaskan rambut, tapi yang keluar roh. Oke, sudah kayaknya sesi Gartik. Oke, moderator silakan. Oke. Bagus-bagus loh hasilnya. Iya, bagus-bagus ini. Eh, Oke, 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 oke. Kita kembali lagi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam sesi bermain game ini. Dari hasil yang kita lihat tadi ya, meskipun gambar dibuat secara terpisah, secara satu-satu, ketika disatukan, kita akan membuat sebuah alur visual yang menarik. Inilah esensi dari sebuah animasi sebagai lebih dari satu frame, more than one frame. Tak terasa, kita Yeay. sudah ada di penghujung acara webinar kali ini, acara webinar More Than One Frame dengan Learn Basic of Animation. Terima kasih kepada Felix, Iqbal, dan Iya, Faiz sama-sama. atas materi dan insight yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi webinar ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah dalam memandu acara. Dengan demikian, webinar More Than One Frame, Learn Basic of Animation, saya tutup. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, Terima terima kasih kasih semua. semua. Jadi ada ini ya, pelajaran yang masuk gitu. ada karya hari ini. Iya, ada karya dapet gitu kan. Jadi Oke. berprogres gitu. Nah, Boleh, thank you guys. boleh yang mau keluar boleh leave silahkan. Yang mungkin mau stay, tidak apa-apa. Kita ngobrol. Kita ngobrol. Tambahan. Lagi Ada bonus kah? Eh, sudah ya, saya stop nih recordnya nih.